Nama saya Bramastia Bayu, saya hobi main skate. Enggak ya, mending graphic design dulu ya? Oke. Nama saya Bramastia Bayu, pekerjaan saya sebagai graphic design dan hobi saya main skateboard. Dulu referensi terbesarnya dari skateboard ya, maksudnya di dalam skateboard, di industrinya sendiri kan banyak banget tuh yang berhubungan sama visual. Dari brand skateboard pasti ada grafisnya, terus ada videonya, ada animasinya, ada fotonya, semua itu dari situ kan. Dari industri itu awalnya. Cuman makin kesini ya banyak banget di luar skateboard yang yang ngasih referensi lah kayak gitu. Selain hobi ya, skateboard anjay. Buat sekarang sih pegangan hidup kali ya. Pegangan hidup sih. Misal kayak katakanlah orang beragama nih, misal orang Islam nih, cara bersyukurnya sholat gitu. Kalau saya ya cara bersyukur main skate. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu skateboard semua sih. Maksudnya bangun tidur lihat teman ngasih referensi, ini ada video baru. Kalau nggak bangun tidur kepikiran kayak hari ini mau nge-track apa ya gitu. Bahkan pas saat kerja atau saat apa yang dibikin cuman skateboard doang sih kadang. Diselipin sama hal-hal lain, misal kayak komik atau animasi atau tanaman atau alam lah atau apalah, semua terselip aja sih. Cuman kalau tetap aja ada satu titik kayak main skateboard deh, kayak skateboardin, kayak bikin video kayak gini lucu deh, ditaruh di skateboard deh, atau di grafik papan skateboard kayak lucu deh. Pertanyaannya kenapa enggak? Karena nggak ada batasannya kan, yang ngebatasin apa nggak ada, ya udah bikin aja, gitu aja sih. Karena repetisinya paling gede di kehidupan saya kan. Itu lagi dari awal, dari SMP udah ketemu skateboard, pulang sekolah ketemunya anak-anak skateboard, pulang skate juga masih ngobrol sama anak skateboard lagi, terulang terus sampai berarti udah berapa tahun ya? 11 tahun kayak gitu terus. Jadi kayak saya belajar di luar, maksudnya di luar objek skateboard, itu outputnya ke skateboard. Jadi kayak belajar film nih, belajar teknis film nih, diaplikasiin ke video skateboard. Belajar desain grafis nih, diaplikasiinnya ke papan, ke merchandise skateboard atau ke kebutuhan yang ada di skateboard. Misal dapat ilmu tentang industri gitu kan, industri di luar brand skateboard gitu. Ya udah diaplikasiin di skateboard gitu. Pengen punya brand skateboard kali, tapi yang beneran bisa hidupin anak-anak skate-nya. Tapi secara UMR gitu, yang beneran dia bisa, gue bisa main skate, karya gue pun juga dipakai, tapi gue juga digaji layak. Gue nggak usah khawatir nih akan kayak bayar listrik. Bayar internet, aduh wifi gimana ya gitu. Dengan kerja di sini udah cukup gitu. Pesan-pesan ya, jangan pakai narkoba. Jangan pakai narkoba, please. Dah itu aja. Kalau lu mau enak, boros. Karena gue nggak pakai sama sekali. Gue alkohol doang tapi. Karena itu legal. Saya legal halo. Terus, tapi kan masalahnya di Indonesia ilegal kan, ya udah itu aja. Jadi bukan narkoba kali ya masalahnya. Masalahnya bukan narkoba ya, masalahnya ini ya, jangan bertindak kriminal kali ya. Kalau narkoba terlalu, parah lu, gue pakai narkoba lo boy, ngecengin gue lo, nggak gitu. Saran dari saya sih kalau buat yang mau nyoba di industri kreatif, yang pasti banyakin berlatih teknisnya dulu sih. Jadi mungkin basicnya bukan dari industri kreatif, misal dari bidang yang formal, banyakin dulu latihan dulu. Misal dia sukanya sesimpel dia sukanya melukis gitu, ya udah banyakin melukis dulu. Penting belajar teknis dulu. Kalau misal ada waktu lagi, belajar teorinya juga. Jadi ada selain outputnya tapi ada tanggung jawabnya juga.
Dari situ kan belajar lagi. Nanti makin itu pasti otomatis kok. Setelah belajar satu hal, dirasa cukup, pasti pengen nyoba yang lain lagi. Ntar ketemu yang namanya komunitas, ketemu yang namanya industri gitu. Banyakin belajar teknisnya dulu sih. Teknis secara teori dan teknis manualnya juga harus dipelajarin sih. Inspirasi itu datang dari mana aja yang lu pengen lu bikin ternyata bisa aja yang lu bikin itu memang nggak ada pengaruhnya buat lu, tapi buat orang lain ada gitu. Ternyata gue pengen banget nih gambar mie goreng nih. Kesampaian lu, ada orang gambar mie goreng, gue nggak bisa gambar nih. Kok bisa ya ada orang mie goreng ya? Nanti di situ ada interaksi lagi gitu. Sangat random ya saya ngomongnya.